pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi via video seperti ini ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan mulai mengerjakan formatif 2 ya. Nah memang seharusnya formatif 2-nya ini seharusnya minggu depan gitu. Cuman beberapa pertimbangan karena kita juga di rumah, jadi ibu memutuskan memulai lebih awal gitu supaya anak-anak bisa punya lebih banyak waktu. Kemudian ini adalah yang bisa anak-anak kerja di rumah lebih cocok gitu. Jadi ada sebagian yang ibu tukar, nggak masalah. Nah ini anak-anak sudah bisa mulai mengerjakan di rumah gitu. Nah formatif 2 kita ini adalah kita akan mencari dan menyajikan data gitu. Jadi mencari data sendiri, kemudian menyajikannya dalam tabel dan diagram. Nah beberapa yang perlu anak-anak perhatikan, formatif 2 ini dikerjakan di kertas HVS ya, karena nanti anak-anak akan menyajikan sebuah diagram, jadi baiknya dibikin di kertas HVS gitu. Yang kedua, ini akan kita kerjakan 2 pertemuan, jadi pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan gitu. Jadi hari ini targetnya kamu mengumpulkan data dan bikin tabel, minggu depan kamu bikin dalam bentuk diagram seperti itu. Jadi tidak harus selesai hari ini, 2 pertemuan yang akan kita pakai gitu ya. Nah, petunjuknya pertama itu carilah sebuah data di kelasmu gitu. Jadi populasi kita atau yang akan kita cari datanya adalah di kelas aja, nggak perlu cari yang lain. Misalnya data seperti media sosial yang digunakan satu kelas gitu. Bisa juga misalnya makanan kesukaan, boleh. Minuman kesukaan, boleh. Ukuran sepatu boleh dan lain sebagainya, banyak ya. Silakan anak-anak boleh pilih sendiri atau tentukan sendiri saya mau bikin apa gitu ya. Kalian boleh ambil contoh yang ini, boleh juga ambil yang lain ya. Kalau punya ide yang lain silakan, ibu justru memberikan kesempatan buat itu. Nah yang juga tidak harus mengambil semua siswa gitu. Jadi misalnya ambil 20 siswa aja, boleh juga ambil 30 siswa atau 32 langsung, gak apa-apa gitu ya. Nah tetapi anak-anak, ketika kalian memilih topik langsung tentukan 5 bagiannya gitu. Contoh nih, ibu misalnya mau ambil media sosial yang digunakan di kelas gitu. Nah ibu langsung tentukan nih kira-kira 5 bagian media sosial yang paling banyak digunakan di kelas gitu. Misalnya ini nih, Instagram itu berapa yang pakai, TikTok itu berapa yang pakai, Facebook berapa, dan seterusnya. Jadi tentukan dari awal dulu. Nah misalnya kalau makanan kesukaan, kalian tentukan makanan kesukaan apa, misalnya nasi goreng, sate, bakso, dan lain sebagainya. Nah kamu daftar, terus nanti kamu cari datanya adalah berapa banyak sih orang yang suka makanan ini gitu ya. Jadi ditentukan dulu. Nah, kalau misalnya kamu tidak tentukan dari awal, kamu suruh orang aja isi apa yang mereka suka atau apa yang mereka pakai, itu data kamu nanti bisa terlalu banyak, nah, dan itu akan susah buat kamu menyajikan datanya gitu. Jadi tentukan aja dari awal, dari antara 5 ini mana yang kamu sering pakai atau mana yang paling sering kamu suka gitu ya. Nah setelah dapat datanya, kamu silakan bikin tabel langsung. Jadi misalnya media sosial nih, Instagram, pakai terus, oh sekian, oh si ini suka, si ini pakai, si ini pakai. Oh jumlahnya 13 bu, silakan tulis 13 gitu. WhatsApp gimana, Telegram gimana, TikTok gimana, tulis semua gitu. Nah anak-anak bisa aja jumlah akhir yang kamu dapat itu lebih banyak. Misalnya kamu ambil 20 siswa aja ya, nah mungkin akan lebih banyak gitu. Misalnya kemudian jumlah seluruhnya 30, gak apa-apa, karena bisa jadi ada satu orang yang suka 2 aplikasi, gak masalah gitu. Yang kita mau cari adalah yang paling banyak digunakan sebenarnya yang mana gitu ya. Nah sajikan dalam diagram ya. Kamu boleh pilih salah satu diagram, boleh diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Pilih salah satu.
Nah, setelah diagramnya jadi, tuliskan kesimpulan dari diagram tersebut. Nah, misalnya ini Ibu sudah punya nih, Ibu sudah sajikan dalam diagram batang gitu ya. Nah, kalau kamu lihat kan sekilas, oh yang paling banyak digunakan berarti WA ya, baru yang kedua TikTok gitu. Nah, kita bikin kesimpulan deh seperti ini. Dari diagram di samping kita lihat bahwa media sosial yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp. Sedangkan Telegram adalah yang paling sedikit digunakan di kelas 7. Aplikasi lainnya juga cukup banyak digunakan oleh siswa kelas 7. Kesimpulan seperti ini. Yang sesuai dengan diagrammu. Kamu bisa bikin variasi yang lain, gak harus kayak gini. Tapi harus sesuai diagram dengan kesimpulan. Jangan tiba-tiba kamu bilang di bawah, oh yang paling banyak digunakan misalnya TikTok, padahal bukan gitu. Harus sesuai ya. Oke, itu anak-anak untuk penjelasan formatif 2-nya. Sekarang silakan kamu cari data kamu sendiri. Mau apa? Media sosial kah? Makanan kesukaan kah? Minuman kesukaan kah? Game kesukaan kah? Merek HP kah yang dipunya? Apapun itu ya, kamu sajikan dalam tabel lalu dibikin diagramnya gitu ya. Nah, silakan boleh dikerja anak-anak. Semangat mengerjakan ya.